Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Arga Bayu Pratama dan Akib Saifuddin, akan mempresentasikan materi tentang isu-isu pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari banyaknya kendala yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu diteliti dan dicermati agar kelak bangsa Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan lancar dan dapat bersaing di era globalisasi. Salah satu faktor yang sangat mencolok adalah rendahnya kualitas guru disebabkan oleh guru atau pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dia mengajarkan keterampilan yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik yang kurang inovasi dan kurang kreatif dalam pembelajaran, yang tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga tidak mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik. Yang kedua, ada revolusi industri 4.0, peluang dan tantangannya bagi pendidikan industri 4.0. Industri 4.0 yang merupakan lanjutan dari industri 3.0 yang menambahkan instrumen konektivitas untuk memperoleh dan mengolah data, otomatis perangkat jaringan, internet untuk segala, big data analitik, komputasi awan, dan keamanan cyber merupakan elemen utama dalam industri 4.0. Perangkat konektivitas tersebut dihubungkan pada perangkat fisik industri. Tujuannya adalah untuk menerima dan mengirim data sesuai perintah yang ditentukan, baik secara manual maupun otomatis berdasar kecerdasan buatan. Perangkat IoT pada industri 4.0 dikenal dengan IIoT, yang sebelumnya sangat berguna untuk memonitoring secara internal. Dalam industri 4.0, terdapat manfaat dan juga tantangan di dalamnya. Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara real time dan mengirim data tersebut ke produsen, sehingga para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar. Bagi lembaga pendidikan, pendataan kebutuhan belajar masyarakat memungkinkan bagi pengelola untuk menyediakan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran agama, serta dikelola secara efisien atau padat modal. Yang ketiga, gerakan pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Secara umum, berbagai bentuk pendidikan alternatif itu mempunyai 3 kesamaan, yaitu pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan pendidik, serta yang dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Macam pendidikan alternatif yaitu sekolah publik pilihan, sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah, sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen, dan pendidikan di rumah. Yang keempat yaitu tentang pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tidak terserap ke dalam lapangan kerja yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik adalah
A. Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja. B. Terbatasnya daya serap tenaga kerja di sektor formal. C. Belum efisiennya fungsi pasar kerja. Dan D. Budaya malas. Yang kelima adalah kekerasan dalam pendidikan. Tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan sering dikenal dengan istilah bullying. Tindakan kekerasan ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga maupun sekolah. Bentuk kekerasan mulai dari kekerasan verbal, seperti membentak siswa, sampai dengan kekerasan fisik, yakni menampar sampai memukul siswa telah menjadi fenomena di dunia pendidikan. Dalam memberikan hukuman yang terpenting adalah harus berprinsip pada pedoman, misalnya dihukum karena telah bersalah dan dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Untuk itu, para pendidik dituntut untuk memahami jiwa peserta didik dan melaksanakan tugas dan kewajibannya, menyampaikan berbagai pelajaran kepada peserta didik dan sekaligus menjadi pembimbing dan teladan yang baik untuk peserta didik. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir adalah tentang pemerataan pendidikan untuk daerah 3T. Pendidikan di Indonesia itu belum merata, terutama di daerah 3T atau daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Pihak terkait dalam sistem pendidikan. 2. Keadaan geografis Indonesia. 3. Sumber daya manusia. 4. Minimnya tenaga kerja di daerah terpencil. 5. Sumber belajar. 6. Mahalnya pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan secara adil dan menjadi tanggung jawab bersama. Kesenjangan dapat diatasi dengan pembangunan di daerah terpencil sehingga tercapai pemerataan yang adil. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari semua komponen karena masalah pemerataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.